Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Lukisan Kamil dengan NIM 1830203071, jurusan Hukum Tata Negara Lokal 6C, UTS Hukum Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Roni Effendi MH. Saya akan membacakan narasi tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia. A. Prinsip kesetaraan. Kesetaraan, keadilan dalam hubungannya dengan hak asasi manusia sering sulit untuk diwujudkan, terutama bila mana tidak ada niat untuk menciptakan, baik melalui instrumen hukum maupun dalam tindakan-tindakan yang konkret. Kaum pejuang perempuan berupaya keras untuk mendapat pengakuan yang sama atas hak-haknya. Walaupun seharusnya tidak perlu diperjuangkan karena jelas sudah ditetapkan sebagai hak. Kesetaraan secara tegas dinyatakan dalam Mukadimah Piagam PBB. Dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan pada tahun 1966 dalam Kovenan tentang hak sipil dan politik, Kovenan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Karena prinsip kesetaraan tersebut telah diakomodasikan di dalam berbagai instrumen hukum internasional, sehingga bila mana satu negara telah menyatakan kesepakatannya untuk menjadi pihak dalam dua kovenan tersebut, maka merupakan kewajiban bagi negara bahwa jaminan kesetaraan dan segala bentuk diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi HAM dihapuskan, sehingga sebenarnya tidak lagi perlu diperjuangkan untuk kesetaraan gender. Karena semua instrumen hukum internasional dan nasional memberi jaminan fundamental hak asasi setiap manusia tanpa diskriminasi apapun. Dan konsekuensinya, bila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap isi perjanjian internasional tersebut, maka negara yang melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab. B. Prinsip non-diskriminasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah kehidupan suatu bangsa pada masa lalu, hak-hak asasi tertentu dapat tidak menjadi milik perempuan, baik itu faktor politik atau karena budaya. Dengan istilah lain, bahwa hak asasi diberikan secara diskriminatif karena perbedaan jenis kelamin. Namun dalam beberapa pernyataan flag asasi Bill of Rights, tidak satu pun menyebut adanya diskriminasi dalam pemberian hak asasi. Deklarasi Kemerdekaan Koloni-koloni Amerika pada tahun 1776 misalnya sudah menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka hak-hak tertentu yang tidak dapat diganggu-gugat. Dalam Deklarasi Universal Flag Asasi Manusia tahun 1948 juga disepakati oleh negara-negara. Persamaan dalam bentuk pemenuhan hak-hak yang diberikan kepada pria dengan yang diberikan kepada perempuan, masyarakat internasional telah mengakui. Dalam Deklarasi Universal Flag Asasi Manusia tahun 1948, kesetaraan antara pria dan perempuan kedua-duanya sama memperoleh perlindungan. Karena sesuai dengan isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia secara tegas melarang setiap bentuk diskriminasi apapun karena perbedaan jenis kelamin. Deklarasi menjamin hak setiap orang untuk hidup, hak memperoleh kebebasan dan keamanan,
Deklarasi menjamin persamaan hak di hadapan hukum, equality before the law, serta perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi karena pelanggaran prinsip-prinsip deklarasi. Sekali lagi perlu dikutip pasal 12 deklarasi bahwa everyone is entitled to all the right and freedom with distinction of any kind. Hak asasi manusia telah diakui berbagai perjanjian internasional sebagai hak-hak tertentu yang sifatnya kodrati yang diberikan kepada semua umat manusia. Yang menyebabkan manusia dapat hidup dengan layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. C. Prinsip-prinsip kewajiban negara. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, negara pihak pada kedua kovenan mempunyai kewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam kovenan ke dalam situasi nasional masing-masing negara. Untuk tujuan tersebut, maka kewajiban negara pihak adalah: 1. Menyelaraskan peraturan-peraturan perundangan yang sudah ada dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah disepakati oleh negara-negara pihak dalam kovenan ICESCR dan ICCPR. 2. Membuat peraturan-peraturan baru untuk memberlakukan kedua kovenan. Menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil. Dalam menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui kovenan ICCPR. Mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam penyamaan hak-hak tersebut, dalam waktu 1 tahun sejak berlakunya kovenan ICCPR untuk negara-negara pihak yang bersangkutan, atau apabila diminta oleh Komite Pasal 40 ICCPR melakukan pengkajian terhadap hukum pidana nasionalnya dalam kaitannya dengan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap instrumen Deklarasi Hak Asasi Manusia, kovenan ICESCR dan ICCPR. Baiklah, mungkin hanya itu narasi dari saya. Saya cukupkan dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.